Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2024. Oh, berarti Mbak Nadine ini lagi kuliah ya? Iya, lagi kuliah. Oke. Enaknya dipanggil Nadine atau Mbak Nadine? Nadine aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace Nabila. Saya di sini sebagai konselor. Mungkin Nadine bisa manggil saya Grace aja atau Mbak juga boleh. Di sini tadi naik apa ke sini? Kebetulan saya sama teman saya sih. Oh, sama temannya ke Iya, sini. kesini. Oke. Tadi gimana perjalanannya? Apakah macet atau lempeng? Sebenarnya aku nggak ngerasain macet ya, soalnya dari kosku tuh kita dari gang-gang supaya ngindarin macet sih. Oh, oke. Berarti nggak terlalu macet ya. Iya. Oke. Selain kuliah mungkin ada kegiatan atau kesibukan lain, Nadine? Ada sih beberapa, tapi tetap juga sih kegiatannya itu di kampus. Oh, di kampus. Cuman yang nggak tentang akademik. Sekarang aku lagi ikut volunteer yang ada diadain organisasi. Terus kalau di psikologi itu kita lagi mau buka PSTKA, jadi lagi sibuk-sibuk organisasi. Terus selain itu selain itu juga ada kayak apa sih namanya, kayak komunitas-komunitas di psikologi gitu. Itu semua di luar akademik. Oh, oke. Berarti lumayan sibuk ya Mbak Nadine ini ya. Oh, Nadine. Oh ya, sorry. Lumayan sibuk ya. Iya. Terus kayak lumayan banyak juga kegiatan-kegiatan yang diikutin. Oke, lumayan bagus sih. Mungkin dari situ ada apa? Kayak kekurangan apa ya? Kayak merasa nggak bisa manage waktunya atau gimana, atau ternyata bisa kok aku lempeng aja mengerjakan itu gitu. Kalau itu sih iya, aku ngerasa banget aku nggak bisa manage waktu. Karena yang pertama itu ya, sebenarnya organisasi itu nggak yang buat aku sehektik itu. Tapi ya karena tugas di semester 3 ini jujur itu buat aku nggak sedikit banyak kewalahannya. Ditambah lagi memang ada organisasi yang butuh deadline juga. Jadi kayak di saat yang bersamaan itu kayak langsung sekaligus. Itu sih yang buat aku kayak wah, ini kayak susah banget gitu. Sebelum kita masuk ke konselingnya, itu tadi hanya apa ya, basa-basi gitu ya, biar Nadine nggak terlalu tegang. Jadi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya batas waktu ya. Jadi di mana 30 menit nanti kita bisa melakukan sesi konseling. Setelah 30 menit, walaupun cerita kami belum selesai, kita berhentikan dan akan lanjut di sesi berikutnya. Oke. Tapi kalau memang sudah selesai, gak apa-apa. Terus juga di konseling itu ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi kamu boleh menceritakan apapun yang sedang kamu rasakan, kesedihan yang kamu rasakan dengan lempang, tanpa adanya kayak rasa takut, karena kita akan menjaganya. Oke? Mungkin bisa diceritakan gimana sih, apa sih yang membuat kamu datang ke sini gitu. Sebenarnya lebih butuh ke itu ya, teman cerita, terus ya butuh konseling. Karena kan kadang kalau udah burn out kayak gitu, terus kita nggak bisa ngeluarinnya ya, jadi capek sendiri. Jadi aku rasa kayak butuh nih konseling yang bukan hanya sekedar dengar, tapi aku tuh bener-bener ngerasa oh aku ini didengarkan, terus dikasih saran, ya layaknya seorang konseling gitu. Konselor gitu. Oke. Jadi Nadine ini butuh teman ya, teman untuk setidaknya hanya mendengar, tapi mendengar tidak juga hanya sekedar mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Iya, gitu ya. benar. Oke. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang ingin kamu ceritakan sampai kamu butuh banget teman gitu. Apa ya? Oh, ini banyak sih sebenarnya, tapi yang paling utama itu sih ini tugas akademik yang benar-benar sekarang itu benar-benar buat aku itu di tingkat stres. Karena jujur ini kan semester 3. Semester sebelumnya itu aku nggak ngerasain stres sama sekali. Ini ya perlu digaris bawah, itu aku orangnya nggak gampang stres. Jadi ya memang kalau ya walaupun susah tuh aku tetap enjoy karena emang aku suka gitu. Tapi di semester ini aku tuh benar-benar yang ngerasa stres gitu. Aku benar-benar udah sampai gak tidur, deadline-nya
Maksudnya deadline tugas tuh bener-bener yang sesempit itu, tugasnya juga kayak tiba-tiba level tugas itu bener-bener sulit dan apa-apa tuh dikerjain sama individu. Dan karena aku ngerantau ya gitu, sedangkan tugas semester ini tuh kayak butuh koneksi di sekitaran kita. Aku ngerantau, aku nggak punya siapa-siapa di sini, terus kayak tiba-tiba tugasnya itu kayak keluar turun lapangan, itu aku kayak ngerasa aduh kayak capek, pengen cari kenalan di mana ya. Karena di saat orang-orang tuh kayak teman-temanku tuh ketika kita punya tugas gitu yang mengharuskan kita wawancara seperti ini, mereka tuh udah punya kenalan di sini dan di sana, sedangkan aku tuh harus bener-bener nyari karena emang nggak sepunya itu gitu. Kadang tuh ngerasa kewalahannya di situ, terus jadi kayak ngerasa aduh kok jauh ya dari rumah, kayak gitu. Jadi menurut aku sedih sih itu. Jadi kadang tuh apa ya, aku tuh memang kewalahan banget sih di semester ini, bener-bener lah yang sampai kayak pengen pulang banget. Cuman ya nggak mungkin, emang harus jalani ya semua kuliah pasti gitu. Yang paling buat aku sih itu kayak temen aku tuh baik ya, cuman kadang mereka tuh kayak bukan kadang sih itu kayak ya mereka juga ada sulit-sulitnya sendiri gitu ya. Kadang tuh aku yang sampai gak enak karena terlalu misalnya bertumpu ke mereka kayak minta tolong dong temenmu gitu, tapi ya mereka juga gak bakal bisa punya relasi yang gimana kan untuk nolong aku gitu. Itu sih yang buat aku kayak aduh stres banget. Jadi aku ngerasa aku butuh teman untuk sekedar ya ngomong, karena FYI aku psikologi ya. Karena di mana ya aku ketemu orang juga, orang tuh konsel ke aku gitu loh. Jadi yang benar-benar aku tuh gak punya teman untuk ngobrol, misalnya jarang gitu, karena setiap orang ketemu aku tuh mereka tanya ke aku, ya aku harus tanya ke siapa lagi gitu. Jadi ya karena ada nih yang mau menawarkan untuk konselor, ya aku datang. Oke. Jadi mungkin stresnya Nadine di semester 3 ini juga micunya dari jauh dari orang tua mungkin ya, jauh dari rumah gitu ya. Kayak merasa aduh aku lagi butuh orang-orang nih untuk mengisi kuesionerku gitu ya. Apa Kuesioner. Kuesioner Nah, jadi kayak pas di saat-saat kayak gini rasanya mungkin aku butuh orang tapi nggak ada, tapi aku udah selalu minta tolong sama temanku gitu ya. Oke. Mungkin di lain dari situ ada rasa apa yang kamu rasakan, misal kayak tapi dari sisi aku stres ini ternyata aku dapat pelajaran ini atau apa gitu. Kalau dibilang dapat pelajaran sih pasti ya, karena walaupun aku stres di akademik ini, banyak hal-hal baru yang aku pelajari. Itu aku berterima kasih sih ke dosenku dan ke teman-temanku juga, yang walaupun memang mereka tuh benar-benar ngebantu aku sih. Kayak ini ke Malang kemarin, itu tuh kayaknya aku nggak akan ke Malang, aku nggak akan tahu Malang kalau nggak karena tugas ini. Kayak atlet, aku juga nggak akan tahu nih gimana sih atlet itu, dan aku nggak akan bisa berkomunikasi sama atlet kalau ya nggak melalui tugas ini gitu. Jadi ada baik buruknya, cuman ya stresnya itu aku nggak bisa kendaliin sih. Oke. Ditambah kayak tadi kan Nadine bilang akhirnya bisa ke Malang, bisa ngobrol mungkin sama atlet ya kan, atlet mungkin atau anak FIK gitu ya. Sementara kan Nadine itu anak psikologi. Nah, itu juga bisa jadi pelajaran yang kayak mungkin oh iya ya, kita kalau misalnya nggak ada apa tugas yang ini mungkin nggak bakalan kayak gini, nggak bakalan kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi kayak kesulitan yang mungkin kamu dapat dari semester 3 ini yang kayaknya kok aku nggak bisa dapat jalan keluar ya dari situ gitu mungkin. Kalau nggak bisa dapet jalan keluar sih nggak ada ya, aku nggak ngerasa gitu, karena memang walaupun memang aku harus bener-bener sampai pasrah pasti ada jalan keluarnya gitu, dan emang selesai gitu. Cuman aku tuh ngerasa kesepian banget sih. Aku ngerasa kesepian ya karena balik, karena tugas, terus aku ngerasa aku bener-bener beda dari semester 1 dan 2 di semester ini. Kayak aku tuh nggak punya semangat untuk kuliah. Yang pertama, semangat aku tuh berkurang banget. Mungkin efek aku pulang kali ya, kan aku nggak pulang setahun terus tiba-tiba pulang, jadi aku selalu kayak masih ngerasain pengen balik lagi ke rumah. Jadi pas dari awal masuk tuh aku benar-benar udah ngerasa kesepian. Kesepian terus gimana? Ya itu aku sepi,
kayak tadi kadang bilang juga kerja dari orang tua juga kali ya, aku sedih itu kesepian. Kayak temanku tuh nggak, ya aku tuh nggak mau buat di temanku gitu loh, karena kan mereka tuh baik banget sih sama aku, cuman ya aku sadar diri sih kayak aku buat boundaries, batasan, kayak oke, kita tuh sama-sama lagi mengalami fase ini, nggak cuman aku gitu loh. Jadi kalau kayaknya aku sering cerita ke mereka itu bakal jadi beban emosional juga buat mereka. Jadi aku bener-bener milih ya nekan sendiri sih. Tapi pada akhirnya aku jadi merasa kesepian. Oke, berarti kamu tipe orang yang memendam ya, lebih baik memendam daripada memberikan masalahmu ke orang-orang gitu ya. Mungkin pernah nggak kamu cerita kayak ya curhat gitu ke teman dekat? Ada teman dekat? Ada Ada teman dekat di sini atau dari luar gitu? di sini, ada di luar pun ada. Cuman kalau cerita yang apa sih, nggak pernah sih aku yang kayak bener-bener cerita. Cuman paling ya kayak aduh lagi stres, lagi banyak tugas kayak gitu doang sih. Berarti bukan hal-hal yang atau cerita-cerita yang rumit, yang lagi apa ya, gimana ya? Mungkin yang berat gitu enggak ya? Yang ringan-ringan aja kayak aku lagi stres gitu, yang umum aja gitu ya. Em, Mungkin ada perasaan yang kamu simpan atau yang kayak kamu merasa kayaknya aku memang nggak bisa ya cerita sama mereka selain mereka itu punya masalahnya masing-masing gitu. Kayak mungkin kayak jawaban mereka yang kurang nyaman di hati kamu atau kulturnya beda karena tadi kamu bilang kamu merantau kan, gimana coba? Kalau dari jawaban gak ada sih ya. Maksudnya mereka tuh sebisa mungkin menekan aku. Cuman aku itu orangnya pribadi dari kecil, dan aku tuh bukan orang yang tipe kalau ada masalah cerita. Ini tuh nggak berkaitan dengan orang tua atau apa ya. Saya kayak pure dari aku tuh emang kayak gitu. Bahkan orang tua aku tuh dari kecil tuh kayak maksa gitu loh. Kayak kenapa cerita cerita. Cuman aku tuh emangnya pribadi yang emang nggak bisa ngelepasin segala sesuatu yang dalam hatiku gitu. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu itu kenapa. Mungkin hmm, itu sih berangkat dari pemikiran aku tuh gak mau ngasih beban lagi ke mereka, karena menurutku kalau aku cerita aku akan ngasih beban baru ke mereka gitu. Tapi dari itu kan menurut kamu ya, gak ada masalah dari keluarga, orang tua gitu. Oke, coba kita lihat mungkin di masa lalu pernah ada hal yang membuat kamu jadi seperti ini gitu. Maksudnya Kayak mungkin bukan dari orang tua, bondingan orang tua mungkin maksud kamu kan. Nah, kayak dulu aku pernah cerita nih excited sama orang gitu, tapi ternyata mereka nggak dengar atau mereka ternyata punya masalah yang lebih berat dari aku. Jadi setelah itu aku nggak pernah lagi cerita sama orang seberat itu gitu. jujur gak tahu ya, kayak aku nggak ingat karena kan udah kecil ya, karena kan kayak kebiasaan terbentuk dari kita kecil gitu ya. Aku tuh nggak ingat yang jelasnya. Cuman aku tuh satu, aku tuh nggak mau membebani orang. Terus yang kedua, aku tuh nggak mau orang tuh melihat aku tuh kayak, terutama orang yang paling aku sayangin ya, tuh nggak mau kalau mereka tuh melihat aku di lagi di fase terburuk aku sih. Aku tuh nggak mau, apalagi aku anak pertama, terus aku punya adik gitu. Kayak aku lihat kayak aku tuh nggak pernah cerita juga ke adikku yang gimana gimana. Aku kan punya dua adik ya, satu kuliah di PPNS juga di sini, satu lagi masih SMA. Aku tuh nggak mau kalau sampai adikku tuh tahu kalau aku tuh lagi yang kayak gini gitu di dunia. Tapi aku kadang cerita sih ke adikku yang cowok, kayak aduh lagi banyak pengeluaran, tapi setok itu aja. Kayak aduh deh, aku lagi kayak sampai yang nangis tuh aku gak pernah cerita sih, karena balik lagi menurutku tuh aku anak pertama. Jadi kalau adikku tuh cerita ke aku ya kayak, kalau aku cerita ke mereka tuh kayak gimana sih, mereka nggak bisa dong cerita ke aku karena mereka tahu nih aku lagi di itu di fase-fase ininya. Jadi aku nggak mau sih sampai ya hal-hal kayak gitu yang buat aku ya udah mendem aja gitu. Tapi dari keluarga ataupun adik kamu pernah nggak kayak nanya gitu perasaan kamu atau gimana keadaannya gitu? Kalau adikku tuh gimana ya, namanya adik ya, kayak sekedar udah sehat gitu, sehatnya gitu doang kan.
Tapi kalau mama sama bapak aku tuh memang setiap nelfon tanya, kamu kenapa? Kadang tuh aku nggak cerita, tapi mungkin orang itu lihat ya muka aku gimana, wajib saya kayak raut wajah itu kan kelihatan ya, Iya. lagi capek lagi ini. Mereka tuh sering nanya, karena mereka juga tahu kok tugasku lagi banyak yang ini turun lapangan, keluar kota, kayak kemarin ini dan sebagainya. Kayak gitu sih. Mungkin karena juga kamu anak pertama ya, itu kayak jadi beban kalau misalnya kamu cerita ke adik-adik, ke keluarga gitu ya. Jadi mending memendam sendiri. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan kayak kenapa sih apa sih yang kamu rasakan kalau misalnya kamu selalu memendam masalah kamu gitu? Sesak ya, aku ngerasa itu sesak sih. Oke. Kayak sesaknya tuh bukan yang nafas gitu Iya, ya, tapi iya. kayak sesak tuh kayak mungkin di satu sisi tuh aku bisa mendam, kayak aku tuh ngerasanya kayak hatiku ini tuh kayak tabung gini. Kalau mendam tuh aku bisa nampung, tapi saat ada kala dimana aku tuh lagi yang bener-bener capek, terus emang gak cerita tuh kayak mau keluar tapi masih ketahan sama tutup di atas, jadi ya sesak gitu, kayak mau keluar ya bisa udah pecahnya itu nangis gitu. Oke, kalau menurut kamu tutup tangki yang kamu bilang itu apa sih? Yang menutup itu apa? Itu aku nggak bisa ngomong. Gengsi atau kayak apa gitu kan? Iya, aku nggak gengsi Til, tapi lebih ke aku tuh orangnya kayak stop stop gitu, kayak Stop di stop kamu di aku, gitu. stop di aku. Bener-bener aku tuh orangnya kayak gitu. Aku tuh bukan tipe orang yang nggak pernah cerita, bukan. Tapi untuk hal-hal yang memang personal banget, kayak ya kesulitan tuh kayak udah cukup aku aja gitu. Orang lain nggak usah gitu sih. Jadi setiap mau ngeluarin tuh selalu ada ini tutup sendiri, tameng sendiri, kayak tahan terus. Jadi ya kalau meletus itu udah paling nangis gitu. Menangis itu bukan berarti kamu apa ya, kalah atau lemah, bukan. Itu tanda kamu kuat. Jadi kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dengan tangis itu. Oke. Mungkin di saat kamu menangis itu kayak pernah nggak kepikiran apa gitu? Gak ada sih, setiap kayak gimana nggak ada ya, karena aku pribadi aku belajar, saya kayak kita belajar ilmu tentang kehidupan ini, kesehatan mental. Jadi kayak kalau aku berpikir ke situ sih kayaknya terlalu jahat sih sebagai aku yang tahu tentang itu. Cuman kalau aku nangis tuh aku paling bakal kayak aduh pengen pulang, cuma itu doang. Karena aku emang orangnya nggak bisa mengekspresikan sesuatu hal tentang diriku melalui kata-kata. Jadi kayak ada saat-saat temanku tuh kayak aduh pengen pulang gitu ya, aku emang nggak nangis sih, kayak temanku kan pada burn out juga ya, jadi kayak aduh udah lama nggak pulang, udah ini udah itu, aku tuh kayak aduh pengen juga pulang. Kayak mereka tuh bisa bilang kayak rindu masakan mamanya, nanti pulang makan masakan mamanya, di akhir pekan nggak pulang. Terus kayak aduh aku juga pengen gitu. Kadang kan ada hal-hal kecil yang memang kita nggak cerita, cuma nyembuhin luka gitu loh. Misalnya kayak cuma meluk doang, atau cuma ketawa bareng mereka doang, itu tuh udah nyembuhin banget. Ya itu sih hal-hal yang paling aku rinduin gitu. Karena aku juga nggak bisa bilang ke mereka kan, aku tuh nggak sanggup banget kalau harus cerita ke orang tua aku, karena mereka pasti khawatir aku jauh kan, jadi kayak so pasti itu bakal jadi beban baru mereka, aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya itu doang sih. Mungkin bisa menenangkan diri dulu ya. Iya, Nggak apa-apa. tukang nangis Ya nggak apa-apa, luapin aja gimana tangisnya gitu. Nggak apa-apa rasa sakitnya. Nggak apa-apa. Biar kita enak juga nyambung kayak cerita ya. cerita lagi. Nggak apa-apa. Tenangin diri dulu. Tarik nafas dulu. Ya, buang. Oke, lanjut. Oke. Mungkin apa ya? Kamu tuh termasuk ini ya, tipe orang yang sebenarnya bisa mengelola emosi. Kayak tadi kamu bilang itu sebenarnya kamu gak gampang stres, gak gampang burn out, tapi cuman karena memang ya gimana sih, manusia ya pasti punya apa ya, titik terendah gitu ya, kayak capek kuliah, capek ini segala macam, ditambah jauh dari orang tua, jauh dari rumah gitu. Dan dimana oh iya, kalau boleh tahu kamu perantau dari mana nih? Aku dari Medan. Oh, dari Medan. Nah, kan itu jauh banget ya kayaknya.
kalau boleh tahu juga, kalau pulang itu kapan? Kapan aja? Maksudnya kayak sekali setahun atau 2 kali setahun gitu? Kan baru semester 3 ya, jadi aku baru benar-benar pulang tuh setelah setahun di sini, jadi semester 2 baru balik. Jadi benar-benar kayak rindunya tuh kerasa banget, terus sampai sini juga kerasa banget lah semuanya. Oh, berarti udah sempat pulang ya sebelumnya. Dari pulang itu kamu merasa lega atau kayak ternyata semakin rindu gitu? Waktu pulang tuh aku bener-bener gak ngerasain apapun yang aku rasain di sini. Bener-bener aku gak ngerasain stres, terus aku juga gak pernah langsung kayak gini. Aku gak ngerasa kesepian sama sekali gitu. Jadi aku tuh pengen, kadang gak nyesal sih ya, gak nyesal, cuman kayak aduh kok jauh banget sampai kesini gitu. Tapi ya kayak kembali lagi, semua gak cuma aku gitu. Aku mikir kayak gitu, gak cuma aku, banyak yang ngerasain kayak gitu juga. Berarti itu juga kan kamu bilang tadi kayaknya rasanya apa ya, sedih ya di sini gitu ya. Karena mungkin di sana banyak teman-teman, orang tua di sekeliling kamu, di sini kamu ngekos sendiri. Itu juga jadi salah satu pemicu karena kamu gak punya orang-orang untuk bersosial. Pun kalau di kos itu ramai, tapi ya gimana sih rasanya di rumah pasti beda ya, dimasakin sama orang tua, ditanyain atau sekedar kayak ngajak ngobrol atau manggil, itu kayaknya udah buat kita merasa kita nggak sendiri gitu ya. Oke oke. Terus apa lagi perasaan yang kamu rasakan? Kalau sekarang tuh emosi-emosi negatifnya itu sih kayak ya, terus kesepian, jadi kayak jadi satu, antara karena stres aku merasa, entah karena merasa stres aku jadi kayak gampang kesepian, atau karena aku lagi ngerasa kesepian jadi gampang stres. Jadi karena kesepian itu ya, jadi stres. Mungkin karena habis pulang juga di sana ramai mungkin orang-orang, di sini sepi jadinya kebawa suasana gitu ya. Oke oke. Kalau misalnya kamu lagi merasa kesepian, selain nangis, apa sih yang kamu kerjakan? Nyanyi aku biasanya, Nyanyi. nyanyi terus berdoa. Oh, Aku tuh suka banget berdoa di depan Bunda Maria. Jadi kalau benar-benar setiap aku ngerasa lagi ada aku tuh selalu, orang yang selalu aku ceritain cuma Bunda Maria doang, yang benar-benar aku selalu berdoa bersama dia gitu. Jadi ketika aku nangis tuh kadang nggak cukup ya, kayak kurang. Aku selalu pergi ke situ, misalnya setiap gereja aku selalu pergi ke situ, terus aku berdoa, ya udah rasanya tuh kayak benar-benar ada suatu kelegaan yang benar-benar buat aku lega untuk beberapa waktu. Berarti berdoa ya, berdoa memang kayak rasanya obat yang mujarab untuk kita yang merasa di titik terendah gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak melihat wujudnya Tuhan itu gimana, tapi setidaknya dengan kita berdoa kepada mereka, kayaknya pada dia pasti kita merasa lebih plong gitu ya. Mungkin ya kalau kamu memang nggak bisa cerita ke teman-teman, ke keluarga, ya kayak tadi itu doa kamu bisa melakukannya kayak gitu. Itu kan bisa juga mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Nggak gampang, istilahnya nggak gampang apa ya, jadi sakit jiwa gitu ya. Nggak, maksudnya gimana ya, kadang kan mahasiswa itu susah mengelola emosinya karena stres tugas atau setidaknya kayak lingkungan sekitarnya yang buat dia jadi stres itu, ditambah dia nggak dekat sama Tuhan, itu bisa memicu sebenarnya. Nah, kalau kamu stres apa segala macam gitu, tapi kamu dekat sama Tuhan, it's okay, itu kayak ya bagus gitu, bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu ya. Oke, mungkin kayaknya cukup ya. Nah, udah lebih dari 30 menit ya. Oke, mungkin nggak apa-apa. Berarti kamu merasa nyaman dan nyaman untuk bercerita pada saya. Apakah ada yang belum tersampaikan untuk kita lanjutkan di sesi berikutnya atau sudah cukup sampai di sini? Untuk ini sudah cukup sampai di sini. Oke, berarti apa
apa sih perasaan yang kamu rasakan sekarang setelah kamu bercerita kepada saya? Apa ya, nangisnya itu bergegas. Lega. Iya, pada waktu itu aku nangis tapi nggak tahu karena apa nangis. Ternyata setelah cerita sambil nangis aku tahu, oh ternyata aku nangis tuh karena ini gitu. Oke, oke. Berarti kelegaan ya. Lega. Kelegaan. Oke, oke. Mungkin itu saja untuk Nadine. Semangat berkuliahnya. Apapun hal yang kamu hadapin itu boleh kamu ceritakan kepada siapapun yang kamu percaya. Memang benar privasi itu paling penting. Tidak boleh kita cerita pada siapapun, apalagi orang yang kita nggak kenal gitu ya. Dan satu-satunya ya bercerita pada Tuhan. Ya nggak apa-apa. Jangan memendam segala masalah kamu dalam hati kamu, seperti kamu bilang tadi tangki. Gak apa-apa, dikeluarin sedikit dengan kamu bernyanyi, dengan kamu melakukan hobi yang lainnya gitu, gak apa-apa. Mungkin itu saja. Semoga kamu semakin kuat kuliahnya, lancar kuliahnya. Oke, kita tutup sesi konseling ini. Terima kasih. Terima kasih.